Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta karunia, sholat 5 waktu yang terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya adalah ibadah wajib. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam agar kita senantiasa menjaga dan melaksanakannya. Ada beberapa hal yang membedakan antara ibadah sholat 5 waktu dengan ibadah wajib yang lain. Yang jelas, yang pertama, sholat 5 waktu adalah tiang agama, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang menjalankan sholat, maka niscaya ia telah mendirikan agama, dan sebaliknya barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah menghancurkan agama. Sebegitu pentingnya sholat sampai kewajiban ini dalam keadaan apapun tidak dapat ditinggal. Kita tidak dapat sholat sebagaimana mestinya, maka dapat melaksanakan dengan cara duduk. Tidak dapat duduk pun kita juga dapat melaksanakan dengan cara berbaring. Tidak dapat berbaring, maka masih dapat dengan isyarat. Apabila kita tidak dapat semuanya, ya disolati kali ya. Maka intinya dalam keadaan apapun, sahabat sejuta karunia, sholat tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ibadah sholat ini adalah sekali lagi ibadah wajib yang langsung disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan ibadah yang lain seperti puasa, haji, zakat, semuanya itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Berarti saking pentingnya ibadah wajib sholat ini. Kemudian selanjutnya yang membedakan adalah ibadah sholat 5 waktu diwajibkan di langit, sementara ibadah wajib yang lain diwajibkan di bumi. Begitu pentingnya ibadah wajib sholat 5 waktu, maka kita harus mengetahui apakah fadilah-fadilah ataupun keutamaan daripada ibadah wajib sholat 5 waktu ini sebagai berikut. Yang pertama, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat besok. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Fa in sholahat sholahalahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya yang lain pun baik. Sebaliknya, apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya yang lain pun juga buruk. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maka sahabat sejuta karunia, karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab besok di hari kiamat, seyogyanya sholat ini adalah ibadah yang paling utama, memiliki fadilah-fadilah ataupun keutamaan yang harus dijaga oleh seluruh umat Islam. Dan keutamaan menjaga sholat 5 waktu selanjutnya adalah sholat 5 waktu merupakan sumber cahaya yang kekal abadi. Di dunia, orang yang menjaga sholat 5 waktu wajahnya akan kelihatan bersinar. Pun juga demikian di akhirat nanti, mereka-mereka yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dapat memancarkan cahaya yang kekal dan abadi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Qorun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat sejuta karunia, adapun keutamaan ibadah sholat 5 waktu selanjutnya adalah dapat
menghapus dosa-dosa. Tak dipungkiri semua manusia memiliki kesalahan, khilaf, dan lain sebagainya. Entah itu dari mata, ucapan, pendengaran, tingkah laku yang tanpa sengaja ataupun disengaja mencederai hati sesama muslim. Dan juga dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan menjaga, melaksanakan ibadah fardu sholat 5 waktu ini dengan ikhlas, dengan khusyuk, semuanya itu akan menghapus dosa-dosa. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, syirik, kemudian membunuh, berzina, dan lain sebagainya, maka dalam Islam sudah ada ketentuannya dan diiringi dengan taubatan nasuha. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat sejuta karunia, adapun keutamaan ibadah wajib sholat 5 waktu selanjutnya adalah sebaik-baik amalan setelah syahadat. Jelas syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama, dan yang kedua adalah sholat. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu amalin ahabu ilallah, yang artinya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Jawabannya adalah salat tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya, kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jadi salat pada waktunya itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hal yang paling menakjubkan daripada keistimewaan ibadah sholat 5 waktu apabila dijaga dan dilaksanakan dengan cara istiqomah dan khusyuk, maka ke depan insya Allah kita akan menjadi tamu agung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan dia tempat sebagai tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, keutamaan sholat 5 waktu apabila dijaga dan dilaksanakan secara istiqomah, maka Allah akan meninggikan derajat seseorang tersebut baik di dunia ataupun di akhirat. Tentunya ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya sahabat sejuta karunia, adapun keutamaan menjalankan dan menjaga ibadah wajib sholat 5 waktu adalah dapat menjaga seseorang dari sengatan api neraka. Cukup banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang seseorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takwanya dan karena akhlak mulianya. Pun juga seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka karena ia durhaka, karena ia ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Dengan sholat, insya Allah akan menjadikan diri seseorang terhindar dari sengatan api neraka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menjalankan sholat sebelum terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, adapun keutamaan menjalankan dan menjaga ibadah sholat 5 waktu adalah selalu mengingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jelas, as-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'rajnya dengan menaiki buraq, maka kita mi'raj langsung berkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sholat. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada aku. Tentunya dengan melaksanakan sholat ini adalah sebagai wasilah. Ini kewajiban langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sudah dekat dengannya, maka Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita, dan tentunya Allah akan selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sejuta karunia, ini yang terakhir. Ya, adapun keutamaan menjaga dan menjalankan ibadah wajib sholat 5 waktu adalah dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tentunya ini adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga sekelumit tentang keistimewaan melaksanakan ibadah wajib sholat 5 waktu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam channel Sejuta Karunia. Channel ini semoga dapat menginspirasi kita semuanya, khususnya umat muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.